Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sungguh ini adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Saya akan membaca ayat 38 sampai 39. Tertulis demikian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa di suatu titik dalam kehidupan mereka meminta suatu tanda dari Tuhan Yesus untuk menyatakan diri, dan Tuhan menjawab permintaan mereka. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan mau memberikan tanda. Tapi perlu kita mengerti bahwa meminta tanda dari Tuhan tidak selalu merupakan hal yang baik. Seringkali bahkan meminta tanda merupakan suatu bentuk pemberontakan dan ketidakpercayaan. Kita membaca dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan, "Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, 'Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu.' Tetapi jawabnya kepada mereka, 'Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.'" Masih dalam pasal yang sama, yaitu pasal 12, di situ ada dua peristiwa mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, dan kedua adalah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dalam pasal-pasal yang sebelumnya tertulis berbagai mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan saat peristiwa-peristiwa mujizat itu terjadi, di situ ada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang menyaksikannya. Jadi kita dapat memahami bahwa permintaan dari para ahli Taurat dan orang Farisi dalam ayat ini bukanlah sebuah permintaan yang tulus, tapi merupakan sebuah bentuk pemberontakan karena Tuhan sesungguhnya sudah memberikan begitu banyak tanda mujizat di hadapan mata mereka, tapi mereka tidak mau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meminta tanda kepada Tuhan boleh saja, tapi di sisi lain tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh dilakukan apabila tanda yang kita minta bertujuan untuk mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Dan sebaliknya boleh dilakukan apabila tanda yang kita minta bertujuan untuk memperoleh suatu konfirmasi dari Tuhan berkaitan dengan hal yang tidak begitu kita mengerti. Seperti misalnya dalam hal mencari pasangan hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh hamba dari Abraham saat mencari pasangan hidup buat Ishak. Atau dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan berbagai hal praktis lainnya. Secara positif, meminta tanda dari Tuhan bisa menandakan bahwa kita bergantung pada pimpinan Tuhan. Tapi secara negatif, meminta tanda dari Tuhan menandakan sebuah sikap tidak percaya, lemahnya iman, dan pemberontakan terhadap Tuhan.
Kita perlu berhati-hati agar jangan hidup bersandar terus-menerus kepada tanda. Karena iblis pun dapat memberikan tanda-tanda dan mujizat yang palsu, seperti tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita ragukan pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada begitu banyak tanda yang telah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Jangan kita mencobai Tuhan seperti iblis yang meminta tanda dari Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Mari kita hidup dalam penyerahan penuh dan penundukan diri kepada Tuhan. Jangan terbiasa menuntut suatu tanda dari Tuhan. Daripada meminta tanda, berdoalah, mintalah hikmat dan pengertian dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, agar kita memahami hal-hal yang tersembunyi. Bacalah firman Tuhan dan melangkahlah sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita senantiasa ada dalam jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita. Kasih karunia-Nya yang akan memampukan kita untuk hidup dalam rencana-Nya. Milikilah hati yang percaya, bukan hati yang ragu-ragu pada Tuhan, dan melangkahlah dalam iman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk melangkah dalam iman kepadamu, tanpa keraguan, tanpa menuntut tanda dari Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah pencipta semua yang ada. Berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk kami mengerti berbagai hal dalam kehidupan kami, dan tuntun kami supaya kami melangkah dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami lakukan, dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Biarlah semuanya itu Tuhan memberkati, dan di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan menjamah setiap kami saat ini. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat, jawaban doa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.